Jadi inilah kenapa menurut Imam Al-Qurtubi tadi bahwa wa bil jannah ya Rasulullah qala majalisul ilmi. Imam Al-Qurtubi mengatakan al-ilmu bil halal wal haram. Jadi ilmu untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab halal haram ini sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Jadi penting untuk badan kita sendiri dan juga penting untuk anak cucu kita. Jadi artinya majalisul ilmi itu majelis yang di situ akan membicarakan al-ilmu. Itu kalau menurut Imam Al-Qurtubi al-ilmu bil halal wal haram. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan al-ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Itulah majelis yang perlu kita ikuti. Jadi memang inilah yang kita perlu hati-hati zaman sekarang. Sekarang itu masih banyak pengajian, tapi kenapa pengajian begitu marak? Maksiatnya juga semakin ada. Kan cara tembisa dibayi pengajian, pengajian. Tapi ternyata pengajian itu tidak punya pengaruh apa-apa. Ya karena mungkin pengajian itu tidak sebagaimana yang diharapkan oleh majelis ilmi. Itu al-ilmu bil halal wal haram. Tapi majelis itu terkadang ngayuwor. Kadang pengajian di sini kalau baru menghadapi jenipil dadek bunga itu ya arahnya ke sana. Kadang ngomongnya ya menurut sapa sing pesen. Sekarang ini kadang ngaji itu ya apa jari bosi. Kalau dia itu dibosi A, dia akan ngomong untuk A dan sebagainya. Dan itu amal barokah. Ini saya cerita. Jadi di NU maka kita harus hati-hati. Bakso itu bagus, tapi kalau bakso itu melayani pesanan itu bisa sesat. Dulu Monas yang dulu itu kan ada pesanan. Ini saya cerita. Ada pesanan dari Kemenak. Sebab NU ini sangat dinantikan keputusannya oleh ya masyarakat, terutama di Kemenak. Kata dari orang Kemenak itu, kalau jamu tamanto itu bisa dibawa, dikelola di Indonesia, itu satu musim akan untung paling tidak 100 miliar. Mulai boleh itu tak bagi. Itu ketika ya karena tertarik itu. Jadi hampir mubahisin itu membawa takbir yang intinya itu memperkenankan dan buat takbir di Indonesia. Tapi waktu itu Monas yang dulu itu setelah kita lihat, kita teliti itu rata-rata yang dibawa itu damul muharram. Nek damul muharramatil ikhram itu memang semua madzhab memperkenankan untuk dipotong dan dibagi 2 hal. Tapi kalau dalam tamattu itu jumhur ulama mengatakan
bahwa dam tamattu itu harus dipotong di haram, tafrikonya juga harus di haram. Nah, takbir-takbir itu yang kebanyakan itu diambil dari takbir Malikiyah. Dia tahunya itu adab an-nusuk, dan dia karena bukan orang Malikiyah, dia kurang teliti di dalam istilah yang ada di Malikiyah. Setelah itu semua disampaikan dan saya dikasih waktu terakhir, saya sampaikan. Jadi bapak-bapak harus tahu bahwa ini dari ulama Syafi'iyah dan tidak memahami istilah-istilah yang ada di Malikiyah. Waktu itu saya bawakan ibarat dari Malikiyah bahwa dalam Malikiyah itu adam itu ada dua macam. Ada al-hadyi wa nusuk. Itu istilah sana. Kalau al-hadyi itu khusus dam tamattu, dan itu mutlak harus dipotong dan tafriqah dihapus. Kalau an-nusuk itu memasukkan damul muharramat, damul ikhsar, itu bisa dipotong dimanapun, ditafriqah dimanapun. Nah, ini yang diambil an-nusuk ini. Dia tidak teliti di dalam melihat istilah yang dimiliki oleh Bukhari. Maka ketika itu sampaikan, baru beliau itu sadar bahwa takbir yang di bawah itu kurang panjang, sehingga akhirnya keputusan itu di yang munas dulu bahwa dam tamattu itu tidak diperkenankan atau haram dipotong dan dibagikan di tanah di luar haram, kecuali ada ba'dul Hanafiyah yang memperkenankan dipotong di tanah haram dan tafriqah di luar haram. Itu sudah diputuskan dalam forum palsu di malam hari terakhir. Terus setelah itu panitia itu membuat rumusan di luar keputusan itu. Jadi keputusan itu terus di sana ada sebuah rumusan bahwa dalam rangka optimalisasi dam tamattu, maka dari Forum Masul Masail mendorong Indonesia kepada pemerintah untuk membuat RPH di tanah haram. Jadi maksudnya dipotong sendiri. Nah, pemotongan kan harus pakai izin, harus ada, kalau di sini ada RPH. Terus sebelum mendapatkan izin RPH dari Forum Indonesia kepada pemerintah supaya dam itu untuk dibawa pulang ke tanah air. Ini yang menjadi ramai waktu itu. Terus sampai terus menjadi pembicaraan di grup PBN itu waktu itu. Ketepaan waktu itu yang ditunjuk jadi musafir itu saya, jadi akhirnya ya saya yang disalah ngomong akeh. Terus dalam munas yang baru kemarin itu dikaji ulang, ya yang intinya mereka itu mendorong untuk bisa dibawa pulang. Terus dari beberapa ibarat itu, terus ada ifta dari Darul Ta'ala Misriyah itu juga memperkenankan untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. Tapi saya lihat memang Mesir kan adanya Malikiyah kebanyakan. Dia takbir Malikiyah itu yang dibawa. Terus dengan dorongan situasi dan kondisi bahwa dari PBNU baru aja sebelum Munas itu ada kunjungan ke Saudi yang intinya atas saran dari kalau di sini Menteri Agama bahwa pemerintah Saudi sudah tidak sanggup untuk mengelola dan disarankan dan itu dibawa pulang oleh negara-negara
mengirim jamaah haji. Jadi ya benar saja juga enak ya, gelem untungnya mau kangelan. Ya memang biaya cukup mahal. Jadi ketika misalnya kalau tahun 2002 sampai 2013 itu ketika kita naik bis dari Madinah ke Makkah, itu dari Makkah menganjurkan supaya para jamaah itu membayarkan lewat pemerintah, dibayar di darurat fee dan ditanggung, dikelola dengan baik. Tapi akhir-akhir itu sudah tidak ada. Terus kemarin yang terakhir itu dari kunjungan dari PBK itu ketemu dengan Menteri Agama Arab, itu yang intinya Arab sudah tidak siap untuk mengelola dam, diharapkan dam itu dibawa pulang ke negara masing-masing mengirim jamaah. Maka di Monas yang kemarin ini tanggal berapa itu, tanggal 5 sampai 7 Januari, Februari, itu akhirnya keputusannya menjadi berubah ya, karena sudah kita tidak mungkin, jadi sananya tidak mau memberikan izin RPH, bahkan menganjurkan itu dibawa pulang. Maka kita harus mengambil ibarat lain. Di situ ada ibarat dari Al-Hanabilah, bila mana kita sudah tidak bisa membawa dan memotong di tanah haram, maka diperkenankan untuk dipotong dan dibagikan di luar haram. Akhirnya dengan pertimbangan Hanabilah dan Ba'dul Hanafiyah, waktu itu kita rumuskan bersama bahwa damu tamattu itu dalam keadaan normal harus dipotong dan dibagikan di tanah haram. Jadi kita atur murattab itu. Bila mana itu tidak mungkin, maka kita potong di tanah haram dan kita bagikan di tanah haram ala qauli ba'dil Hanafiyah. Kalau itu sudah tidak mungkin, maka bisa kita potong dan kita bagikan di tanah air dengan mengikuti pendapat ulama Hanafiyah. Ini keputusan yang terakhir. Jadi itu mungkin kemenangan sing bunga ya, tinggal ini pelaksanaannya ini bagaimana ini ya, semua aja itu dilaksanakan dengan benar. Sebab sebenarnya Indonesia kan kemenang di semua ibu. Dulu pernah ada proyek mau mencetak Al-Quran jadi korupsi. Jadi kira-kira jam ini wani korupsi tadi. Itu dulu kan mungkin Anda pernah dengar ada proyek dari Kemenang mau mencetak mushaf. Itu dananya Mbak Kopi akhirnya tidak jadi. Jadi jangan-jangan kalau misalnya nanti dan bisa ditarik, dikumpulkan, itu ini pun ini serangan pengiran mawar. Mulai waktu itu menentap, tapi di hati saya itu rasanya masih belum bisa aja. Cuman harapan saya semoga-moga ini gak bener ono peringatan kok pengiran butuh kaya apa. Jadi memang saya di hati saya masih takut. Jadi walaupun ada Ba'dul Hanafiyah, tapi hati saya itu masih takut, sebab kita ini kan kalau kita putuskan, dan memang yang diharapkan Kemenak itu keputusan dari PBNU. Kemarin ketika kita masih membahas itu sudah ada pertanyaan bagaimana hasil ini keputusan DAP itu sudah banyak ditanya oleh orang-orang Kemenak, sebab dia itu sangat menunggu, sebab kan presentasinya kan jamaah haji kan banyak dari orang Nahdliyin. Jadi keputusan kunci itu ada di Nahdliyin. Ini sebabnya saya merasa sangat berat ya waktu itu untuk mengiyakan itu. Tapi ya karena itu beberapa pertimbangan akhirnya diputuskan secara murattab. Jadi dalam keadaan normal kita harus semuanya di haram, kalau enggak kita pindah ke Ba'dul
Hanafiyah dipotong di haram terus dibagikan di luar haram. Itu kemarin pernah dicoba tahun kemarin, dipotong di haram, dibawa ke Indonesia. Itu ternyata Depkes tidak mau menerima. Bahkan beberapa kontainer akhirnya dibuang. Sebab kesehatan yang dipotong antara Arab dan Indonesia itu berbeda. Di Indonesia sangat teliti, termasuk PMK itu kan tidak boleh. Kalau di sana penyakit PMK itu tidak ada begitu diperhatikan, sehingga daging yang ke sana masuk ke Indonesia ini ditolak oleh Depkes. Ini kan juga jadi kendala juga. Jadi dengan beberapa pertimbangan itu, karena maka Monas yang kemarin itu berbeda dengan Monas yang dulu. Jadi kemarin itu terpaksa itu dengan beberapa pertimbangan, kalau memang nomor satu tidak mungkin, kedua, ketiga itu boleh dibawa, dipotong dan dibagikan di Indonesia. Itu ya itu pertimbangan. Tapi itu Allah alam, terserah pengiran nantinya. Kalau itu benar ya moga-moga selamat, ya kalau benar ya moga-moga peringatan kok pengiran. Jadi inilah ya apa sulitnya kita untuk di dalam al-ahkam asyariyah. Jadi memang kita ditantang dengan adanya ini, terus permasalahan yang berkembang di masyarakat.